Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Uma semua, teman-teman dan ukti semua, dengan Uma Ginaya di sini. Kembali kita melanjutkan tentang hidup minimalis yang bisa kita upayakan untuk mencapai hidup bahagia sederhana. Karena menurut Rasulullah SAW, kunci hidup sederhana itu maksudnya kunci kebahagiaan ya. Kunci hidup bahagia itu salah satunya adalah rumah yang lapang. Nah, bagaimana kita mensiasati dengan tips-tips dalam channel ini mendapatkan rumah yang lapang? Salah satunya, jika ada satu ruangan yang tidak terpakai atau gudang atau apapun, itu bisa kita sulap menjadi walk-in closet. Dimana walk-in closet itu adalah sebuah ruangan yang kita gunakan dan maksimalkan untuk menyimpan semua kebutuhan sandang keluarga atau pakaian kita, outfit kita. Seperti di video kali ini, Uma akan bahas satu persatu dan tidak perlu pakai sarana yang mahal atau biaya yang mahal. Bila kita cukup mempunyai rak yang ada, kita bisa pergunakan dan maksimalkan. Oke, kita masuk ke ruangan yang cuma 2x3 ini. Ketemu di balik pintu ada untuk kaos kaki ya, dan perlengkapan muslimah, ciput kayak untuk keluar rumah atau glove yang hitam ini, dan ciput Uma. Di sini ada lili Paris, berguna untuk menyerap ya udara kotor atau debu-debu kotor, dan jangan lupa dikeluarkan seminggu 2 kali untuk cahaya mataharinya, dan bisa disiram 3 hari sekali ya. Nah, ini melipat kaos kaki nanti ada metodenya sendiri di Marie Kondo. Kapan-kapan Uma bahas. Setelah disortir, ternyata kaos kaki yang layak dan masih bisa dipakai cuma segini gitu, di bawah kaos kaki untuk pak suami. Nah, masuk kita ketemu dengan baju kerja ya, atau kemeja dari pasangan kita atau zauji atau pak su gitu ya. Setelah kita merapikan, ternyata kemungkinan kita akan melihat warna kesukaan suami kita. Misal dominan seperti di sini abu-abu, biru gitu ya, navy. Mungkin ada beberapa warna yang menyesuaikan dengan kita ya, pasangannya. Jadi simpel sekali dan kelihatan sudah disortir. Kita hanya membutuhkan sekian pieces saja gitu dalam hari-hari, dan celana juga bisa digantung seperti ini. Nah, ternyata Putri Uma juga ingin bergabung di walk-in closet kita. Tadinya dia punya lemari sendiri di kamarnya ya, tapi dia bilang ingin bergabung dengan kita. Dan ketika disortir, dressnya dia kebanyakan warna hitam. Itu pilihannya dia sendiri ya, simple katanya, dan dia memang suka katanya, walaupun masih balita ya, tapi jarang sekali. Nah, sementara yang ini adalah dress pestanya dia atau gamis yang lain ya, yang pilihan Umanya lebih ke warna pink, nude ya, krem dan putih untuk keperluan sekolahnya di hari Jumat. Seperti ini aja, jadi simpel sekali. Dan dengan mengatur walk-in closet seperti ini, kita akan lebih tahu dan karakteristik kesukaan warna masing-masing anggota keluarga, sehingga tidak mubazir membelikan warna-warna lain yang ternyata mereka kurang suka ya. Jadi lebih minimalis lagi gitu ya, isi lemari dan kehidupan kita. Nah, ini untuk hariannya, baju home dressnya, daster gitu. Kaos-kaosnya ternyata dominan hitam, putih, dan pink. Hanya itu ya ternyata warna kesukaan dari anak perempuan Uma. Nah, ini ada satu box khusus buat anak yang di pesantren, mungkin ada baju-baju dia yang tidak dibawa. Ini adalah drawernya Uma, isinya di sini pernah kita bedah sebelumnya ya, cara melipat drawer agar rapi seperti ini. Jadi dilipatnya bagi 3 dan dia bisa berdiri dan hemat tempat dan ruang ya. Jadi laci bisa muat banyak, dan walk-in closet enaknya sih banyak drawer atau laci-laci, jadi bisa optimal ya, muat banyak tempat. Tapi kita mengusung minimalis, kita benar-benar decluttering, kita pisahkan yang mana yang tidak pernah kita pakai sama sekali dan tidak kita butuhkan.
kita berbagi kepada yang lain, kita donasikan gitu ya, atau buat yang ingin berdonasi uang kita bisa jual dan uangnya bisa untuk keperluan kita berinfak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi ini contoh dari keperluan ummah di musim dingin seperti jaket, kardigan dan shawl ya. Cara melipatnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini laci-laci perlengkapan suami ya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya lemari, jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan lemari bekas seperti ini. Tentunya melipat konvensional seperti ini makan tempat. Ini jaket ya, jaket-jaket karena kebanyakan mengendarai motor ya. Nah, kalau untuk kaos kita bisa bagi per warna. Jadi bandingkan dengan lipat seperti ini dengan lipat seperti ini, terlihat lebih rapih ya. Yang melipat metode berdiri lipat 3. Oke, ini buat kaos-kaos yang berwarna hitam ya, lebih banyak warna gelap. Laki-laki ini warna kaos warnanya ini warna putih, kebanyakan di rumah untuk tidur dan segala macamnya putih, itu lebih masuk kemana-mana ya, juga hitam. Nah, ini celana mereka yang pasukan laki-laki ya, celananya lebih banyak yang gelap. Dan di bagian bawah kita bisa lihat bed cover atau selimut yang kita simpan cuma satu, yang satu dipakai, kalau itu kotor dicuci kita pakai lagi satu, jadi tidak berlebih-lebihan. Oke, seperti itu mengaturnya seluruh. Nah, ini anduk juga dengan sajadah ya, bisa ditaruh di lemari-lemari. Nah, ini perlengkapan camping seperti itu. Nah, jadi tampilannya kalau kita tidak punya lemari untuk walk-in closet kita, atau kita masih kontraktor berpindah-pindah, kita cukup menggantungkan satu bilah besi yang bisa kita tutup dengan gordennya, lalu taruh lemari yang multifungsi ini seperti itu. Atau kita beli semacam rak gantung gitu. Nah, ini bisa digantung juga. Nah, ini si kecil celananya setelah disortir hanya segini yang dia butuhkan. Nah, di bawahnya adalah hijabnya dia ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk drawer sebenarnya sekarang juga banyak yang murah dan tahan lama ya. Nah, kita juga bisa menambahkan seperti keset di bawah seperti ini, agar nanti setelah selesai mandi nggak becek-becek gitu ya, jadi tetap kering drawers atau walk-in closet kita. Nah, kemudian untuk pemilahan, tentukan setelah kita memisahkan decluttering barang-barang kita akan mengetahui warna apa saja yang merupakan bagian dari diri kita. Seperti Uma ternyata lebih sering memakai abaya hitam keluar rumah dan jilbab hitam, dan ternyata ini warna-warna kesukaan dulu gitu ya, tonnya lebih banyak ke arah coklat, nude dan peach ya, seperti itu. Jadi warna-warna yang hampir sama dengan anak, lebih ke arah warna-warna alam gitu ya, ada hijau dan birunya sedikit, warna hitam. Jadi kita sudah tahu ya, ternyata kita selama ini lebih fokus membeli pakaian atau memiliki pakaian yang warnanya itu aja gitu ya. Sebagian yang tidak sering kita pakai kita bisa sumbangkan, donasikan. Jadi lebih simple dan tidak terlalu banyak item yang kita punya, sehingga ringan gitu ya hisapnya. Amin di akhirat kelak nanti. Untuk yang jarang terpakai, kita bisa menggunakan lemari plastik seperti ini. Jadi dia aman dari debu karena dia lama untuk masuk dan keluarnya. Nah, sementara yang di box-box adalah spray atau alas tidur ya, yang bisa juga kita sortir dan minimalis. Jangan lupa kita taruh tanaman di dekat jendela yang kena sinar matahari. Ini sirih gading untuk menghisap debu-debu yang ada di ruangan ini ya. Jadi tips dari Uma, itu tadi kita keluarkan dulu semua barang-barang yang ada di gudang kita
yang tadinya mungkin bukan menjadi ruangan seperti ini walk-in closet, tapi gudang yang gak kepakai. Sama ini juga awalnya di ruangan 2x3 ini adalah ruangan gudang gitu. Kemudian baju kita tercecer di mana-mana, nggak terpusat gitu ya, lalu kita membuat walk-in closet ini. Jadi barang-barang yang ada di gudang ini kita keluarkan semuanya, disortir dan dibuang yang tidak perlu. Lalu kita mulai menata, bisa dengan gantungan baju yang murah seperti ini yang tidak sampai 200.000 ya, cuma 150 atau 180.000. Bisa dengan rak yang bekas gitu ya. Lalu kita bisa bikin gantungan dari ujung tembok ke ujung tembok seperti itu. Jadi kita ciptakan ruangan, meng-create ya ruangan yang bisa mengcover seluruh kebutuhan keluarga. Nah, ini Uma pakai tirai agar tidak terlalu debu masuk ya ke baju di rak seperti itu. Jadi tampilannya juga lebih bisa maksimal ya, rapi, walaupun cuma modal seadanya, tapi kita mempunyai walk-in closet di rumah seperti itu. Nah, kelihatan di arah pintu masuknya kita ada tempat kaos kaki, tempat dalaman, ciput dan sarung tangan ya, glove. Kemudian ini buat pojok yang laki-laki, anak, kemudian buat diri kita